Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Semoga tidak bosan mendengar pembukaan saya. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi motivasi, dan berbagi inspirasi kepada teman-teman sesama pemilik toko bahan bangunan. Itu sebagai pembukaannya setiap hari seperti itu. Semoga tidak bosan karena tidak ada opening. tidak bisa membuat opening, teman-teman. Ya sekedarnya saja. Yang penting ada pembukaannya. Pagi ini saya ingin berbagi kepada teman-teman dua hal karena pembahasan di grup sharing solusi itu membahas lagi-lagi masalah karyawan. Yang pertama, yang kedua, saya juga ingin membahas. Jadi satu video ini nanti dua topik, teman-teman. Dua topik, yang satu topiknya masalah karyawan. Padahal kemarin juga sudah dibahas, cuman diulangi lagi. Cuman permasalahannya kemarin itu masalah pengutilan kemarin itu. Yang sekarang ini masalah job description. Jadi karyawan di toko bahan bangunan itu yang sudah besar, ada job deskripsinya. Di teman-teman saya itu ada yang karyawannya di atas 30, itu ada job deskripsinya. Bagian pengiriman ada sendiri, bagian gudang ada sendiri, bagian melayani ada sendiri. Lah ini pagi ini saya ingin membahas salah satunya masalah karyawan itu, teman-teman. Di tempat saya lah ya, teman-teman ya. Karena memang yang saya bagikan itu semuanya itu pengalaman saya dan pengalaman di tempat saya sendiri. Saya tidak punya pengalaman di tempat lain karena saya juga tidak pernah ikut orang. Yang saya jalani 10 tahun ya. Sekarang sudah 10 tahun. 10 tahun itu di tempat saya sendiri semua. Itu karyawan, baik laki-laki maupun perempuan. Saya tidak pernah menjadikan dia itu spesialis. Contohnya seandainya si perempuan itu hanya bagian administrasi atau bagian kasir, tidak juga. Meskipun laki-laki juga bagian yang berat-berat, angkat-angkat, tidak juga. Karena apa? Karyawannya memang masih sedikit. Kalau saya plot bagian pengiriman cuman pengiriman saja, bagian pelayanan saja. Nanti kalau pengirimannya nggak ada, yang bagian kirim hanya duduk-duduk mainan HP, teman-teman, karena yang dikirim nggak ada. Terus bagian pelayanan, kalau yang dilayani nggak ada, akhirnya kan duduk-duduk. Wong, pekerjaan saya hanya bagian melayani. Meskipun pengirimannya itu penuh, tapi bagian saya kan melayani. Nah, seperti itu belum bisa diterapkan untuk toko bahan bangunan yang sederhana, yang jumlah karyawannya masih di bawah 20 orang. Di tempat saya semua karyawan itu bisa mengerjakan apa yang dikerjakan temannya. Mulai dari, kalau teman-teman sering lihat video saya, mulai dari bersih-bersih pagi hari. Bersih-bersih pagi hari, nyapu-nyapu, lap-lap, tata-tata, itu semuanya saya tidak menspesialisasikan. Semuanya harus bisa dan harus mau. Gak enom, gak tuwo, gak lanang, gak wedok, gak ayu, gak elek. Semuanya harus mau. Yang kedua, untuk karyawan laki-laki, tidak ada sopir, tidak ada kasir, tidak ada kuli, tidak ada yang bagian apapun, semuanya bisa dan semuanya harus mau. Semuanya bisa dan semuanya harus mau. Dan itu berlaku untuk semuanya. Nah, seandainya pagi hari biasanya ya teman-teman, pagi hari itu biasanya
bagian pelayanan itu penuh, yang beli banyak. Semuanya masuk. Kadang-kadang 3 sampai 4 orang melayani. Meskipun mesin kasirnya jumlahnya 2. Tapi kan yang 2, yang 3 bisa membantu mengambilkan, menyiapkan apa yang menanyai apa yang dibeli. Setelah disiapkan, salah satunya ada yang menjadi memasukkan di mesin kasir. Jadi tidak ada di tempat saya itu 6 karyawan itu semuanya ya menjadi kasir. Ya obok-obok duit nang ngene kotak ya nggak masalah. Yang penting ada pengawasan kita. Pertanggungjawaban semua, termasuk pemilik toko, karena pemilik tokonya juga sebagai karyawan, ya sebagai owner, sebagai sembarang, ya kuli dan lain-lain. Ini seperti itu teman-teman, seperti itu. Sementara di tempat saya seperti itu loh ya. Ya kalau memang kita di orang 6 nanti yang bagian kirim 3, yang bagian melayani 2, yang bagian gudang 1 katakan. Lah kalau yang kirim nggak ada, otomatis kan kita nggak bisa kirim teman-teman. Mantur teman-teman. Terus yang kirim tok yang masuk, terus setelah itu yang bagian melayani nggak ada, ya nggak mau. Karena apa? Rumongso gak ditutup bagian nih. Yang 1. Yang kedua biasanya kalau memang bagiannya sendiri, wong karyawan itu seperti komputer teman-teman. Karyawan itu seperti laptop, seperti komputer. Apa yang dikerjakan itu ya itu saja. Selama tidak perintah seperti itu. Selama kita tekan dengan enter ya nggak mungkin berangkat. Begitu teman-teman. Jadi di tempat saya itu semuanya bisa dan harus dipelajari. Jangan yang bagian kirim tidak bisa pegang komputer. Di tempat saya ajari belajar komputer sama dengan pegang HP gitu saja. Nggak bisa ya diajari. 1 kali diajari nggak bisa ya mungkin ya kedua kali. 2 kali nggak bisa ya 3 kali. 3 kali nggak bisa, 10 kali pasti bisa teman-teman. Asalkan bisa membaca dan bisa menulis. Ada karyawan saya yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya kalau memang waktu melayani ya disuruh ngambilkan gitu saja. Dan dia tahu sendiri, pekerjaannya tahu sendiri. Biasanya bagian resik-resik, kalau nggak ada pekerjaan bagian lap-lap. Ya seperti itulah teman-teman. Makanya mungkin di tempat teman-teman kalau memang menurut saya itu jangan diplot atau job deskripsi. Menurut saya coba gini saja, salah satunya menjadi senior kepala toko, di bawahnya pemilik toko, di bawahnya owner, itu ada kepala toko. Jadi yang kepala toko itu yang senior, yang disungkani, dan dia berhak. Kita beri wewenang untuk memerintah. Kamu kirim, kamu kerjakan ini. Dan itu kewajibannya si ibaratnya itu manajernya, itu dia itu harus ya kesejahteraan ya tetap harus ditambah. Karena apa? Tanggung jawabnya juga besar. Itu yang kita tanyain. Itu yang membagi tugas. Jangan kita sendiri, kalau memang karyawan sudah di atas 30, nanti kita sendiri nggak enak. Langsung kita itu kadang-kadang kita ini, kadang-kadang kalau diweweli, terus terang aja teman-teman, kalau kalau dibantah sama karyawan, kadang-kadang kita punya perasaan, perasaan mangkel, karena kita rumongso bayar. Ya meskipun rumongso bayar, itu karyawan juga manusia. Waktu kita memerintah juga kita harus tahu situasi. Pekerjaan ini belum selesai disuruh yang ini. Ini belum selesai disuruh yang ini. Ya manusiawi lah. Kadang-kadang waktu capek, kadang-kadang ya. Kalau di tempat saya seperti itu teman-teman. Ada salah satunya saya percaya, dan itu kadang-kadang saya memerintahnya lewat itu. Meskipun saya bisa memerintah sendiri. Ini suruh ini nanti ya, kalau sudah kirim selesai suruh bungkusi baut. Kalau ini sudah kirim sudah selesai pengirimannya, ini semen yang 1 kiloan habis. Ini yang ya seperti itulah teman-teman. Ini dibungkusi, ini ditata, ini barang dari supplier yang datang ini ditata. Ya seperti itu. Kalau memang itu masalah karyawan ya teman-teman ya. Soal penggajian, wah sesuai dengan daerah masing-masing, sesuai dengan kebijaksanaan kita sendiri-sendiri.
nggak bisa dibandingkan. Di tempat Anda, di tempat saya itu beda-beda. Beda daerah, beda kebutuhan, beda-beda. Disesuaikan saja, sesuaikan saja. Terus yang kedua, ini masalah penataan teman-teman. Masalah penataan di toko bahan bangunan. Saya punya keinginan apabila berkenan, monggo. Setelah menata toko yang kedua, kok saya nyaman ya dengan keinginan saya atau dengan pekerjaan saya yang kedua. Yang kedua saya punya pekerjaan menata toko, jasa penataan toko. Monggo silakan teman-teman, kalau memang ingin saya tatakan, apalagi yang toko masih baru, saya yakin Anda nanti tidak kerepotan. Anda nanti tinggal tunjukkan denanya saja, dena lokasi, dena dalam ruangan, sama kirimkan ke saya. Coba nanti saya gambarkan, saya gambarkan dengan 3 dimensi SketchUp. Setelah itu baru kita eksekusi. Saya punya keinginan seperti itu, ingin membantu. Banyak teman-teman yang ingin menata tokonya, Pak, saya menata toko mulai dari mana? Kalau bisa, kalau kemarin saya bilang mulai dari sekarang. Mahal Pak? Enggak mahal. Setelah itu yang kedua, saya juga punya keinginan, karena ternyata buka toko itu tidak sesulit yang awal teman-teman. Saya ini punya keinginan, cuman wilayahnya masih radiusnya Kabupaten Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto. Barangkali ada saudara atau ada teman-teman yang punya tempat, yang menurut kita, menurut saya, menurut pada umumnya itu strategis untuk toko bahan bangunan. Coba kita bicarakan dengan sistem kerjasama Sirka dengan saya. Coba saya lihatnya dulu tanahnya, saya lihatnya dulu bangunannya. Saudara-saudara siapkan saja tanah, siapkan bangunan, siapkan tempat, siapkan rak. Nanti barang-barang saya isi semua. Sistemnya sistem konsinyasi saja. Tidak pakai sistem utang, tidak pakai sistem jatuh tempo. Jadi teman-teman nanti yang punya toko, yang punya bangunan, saya yang punya barangnya, saya yang punya stoknya, saya yang punya item barangnya. Semuanya sistem saya aturkan, semuanya sistem saya yang akan mengisikan. Jadi teman-teman tinggal nungguk saja tanahnya sendiri, ditungguk-tungguk sendiri. Manajemen bisa diambil sendiri, cuman ya itu, manajemennya memang open management. Setiap hari tahu kegiatannya, setiap hari tahu stoknya, setiap hari tahu keuntungannya, setiap hari tahu hasilnya. Bukan setiap hari teman-teman, setiap saat. Karena sekarang sudah canggih teman-teman. Saya melihat hasil toko saya yang satu, yang kedua lewat HP bisa. Lihat stok toko saya lewat HP bisa teman-teman. Nah, kalau ada yang berminat, coba saya lihat, saya survei tempatnya. Anda sediakan rukonya, Anda sediakan raknya, barang semuanya saya isi. Nilainya berapa? Insya Allah antara 500 juta barangnya teman-teman. 250, 300 sampai 500 juta. Itu nanti insya Allah kalau sudah berjalan, nanti pembagian hasilnya bagaimana? Ya dibicarakan. Yang penting sama-sama ikhlas, yang penting sama-sama nyaman. Dibicarakan, ditulis dalam surat perjanjian, dicoba nanti. Kalau nyaman, insya Allah tidak ada yang dirugikan teman-teman. Insya Allah tidak ada yang dirugikan. Anda yang punya tanah, Anda yang punya bangunan, cuman itu saja modalnya, tanah dan bangunan. Kalau ditunggu sendiri malah nggak mengeluarkan uang sama sekali. Jadi tanah, bangunan, tokonya ditunggu sendiri sama anaknya, ditambah karyawan satu laki-laki. Kalau memang masih awal, masih belum berjalan normal. Kalau sudah berjalan normal, omset sudah di atas 3 juta, baru ngambil karyawan 2. Itu sudah berjalan teman-teman. Keuntungannya berapa? Nanti saja secara offline saja. Kalau online seperti ini saya buka keuntungan, nanti nggak enak juga saya ngomong gedabrus itu namanya.
Nanti kalau offline, kalau ingin bicara, tahu nanti. Oh, kenyataannya toko saya seperti ini, laporannya seperti ini, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Keuntungannya berapa. Jadi Anda yang punya tanah nganggur, yang punya bangunan, yang punya ruko nganggur, daripada disewakan, lebih baik dikerjasamakan. Kalau disewakan Anda mungkin 1 tahun 25 juta ya, cuman 25 juta saja. Kalau nanti dikerjasamakan, itu nanti 1 tahun bisa dari 25 bisa 100 juta teman-teman. Karena apa? Karena fluktuatif. Satu hari katakan kita bagi hasilnya per hari. Per hari dapatnya berapa? 200.000. Ya tinggal ngalikan saja. 1 tahun, 1 bulan berarti 6 juta. 1 tahun berapa? 60 juta. 60, 8 juta kan? Nah, 80 juta kan? Seperti itu teman-teman. Jadi fluktuatif, namanya bagi hasil itu, bagi rugi ya bagi untung. Kalau untung ya dibagi, kalau rugi ya dibagi. Itu namanya kerja sirka, namanya kerja sama. Bukan hanya waktu untung saja investasi. Namanya investasi ya itu teman-teman. Ada untung dan ada rugi, investasi tapi. Kecuali beda lagi kalau memang apa ya sistemnya itu pinjam bunga, pinjam dan berbunga, itu beda. Setiap bulan harus bayar bunga, itu beda lagi. Saya nggak mau seperti itu. Monggo yang ingin seperti itu tadi, dan yang pertama tadi topiknya membahas masalah karyawan tadi seperti itu. Semoga video ini bermanfaat, video hari ini bermanfaat, dan saya doakan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam berusaha menjadikan dan mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.